Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Ahmad Muzaki, MAG, Gradep C, MPhil, PhD, selaku Rektor UIN Sunan Ampel, Surabaya. Yang kami hormati Bapak Fatoni Hakim, MSI, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kami hormati Bapak Zaki Ismail, MSI, selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kami hormati Ibu Rizky Rahmadini Nurika, SHUPIN MA, Ketua Program Studi Hubungan Internasional. Yang kami hormati Bapak Nur Lutfi Hidayatullah, SIPM HUPIN, selaku Sekretaris Program Studi Hubungan Internasional. Yang kami hormati Bapak Triwahyudi Suprayogi, selaku Analis Keimigrasian Pertama Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya. Andanda Gofur Al-Haj Adli, selaku Mahasiswa Hubungan Internasional dengan laporan penelitian magang terbaik tahun 2022, dan juga seluruh hadirin yang berbahagia. Saya Umi Kalsum, mahasiswi Hubungan Internasional selaku moderator pada acara hari ini, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fatoni, Bapak Lutfi, dan Bapak Triwahyudi, dan seluruh Bapak Ibu dosen yang juga teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Dan juga Gofur yang akan memaparkan hasil penelitian magangnya di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Semoga dapat memberikan yang terbaik pada diseminasi hasil penelitian magang Prodi Hubungan Internasional pada hari ini, 8 Desember 2022. Baik, para hadirin sekalian, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya disambung dengan himne UINSA. Kepada para hadirin diperkenankan untuk duduk dengan tegap ya.
Terima kasih para hadirin. Baik, sebelum kita mulai pemaparan materi dari Gofur, kita simak terlebih dahulu sambutan pembuka dari Bapak Nur Lutfi Hidayatullah SIPM Hubin selaku Sekretaris Program Studi Hubungan Internasional. Kepada Bapak Lutfi, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Profesor Ahmad Muzaki, Gradipsi MPhil PhD. Yang kami hormati Dekan FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Dr. Abdul Khalik MAG. Yang kami hormati Bapak Triwahyudi Suprayogi selaku Supervisor magang kegiatan teman-teman Prodi Hubungan Internasional di Kantor Imigrasi kelas 1 di Juanda. Dan terima kasih kepada moderator kita Miss Umi Kalsum yang sudah mempersilakan dan membuka acara ini. Terima kasih kami sampaikan atas nama Program Studi Hubungan Internasional kepada Kantor Imigrasi kelas 1 Juanda karena sudah menerima mahasiswa kami yang magang di sana dengan baik. Dan alhamdulillah kemarin saya sempat datang ke sana secara langsung dan bertemu dengan Pak Dandi Permana selaku supervisor magang ya, dan insya Allah kalau ada kesempatan lagi saya juga ingin bertemu dengan Pak Triwahyudi Suprayogi secara langsung. Dan kesan pertama kami waktu datang ke kantor imigrasi kelas 1 Juanda, kami melihat bahwa kantor ini sangat strategis, apalagi dari segi penelitian-penelitian hubungan internasional yang membahas isu-isu lintas batas negara, dan diantaranya ada isu migrasi, misalnya bagaimana masyarakat yang berkewarganegaraan asing bisa tinggal di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur. Ini kan menjadi salah satu isu hubungan internasional terkait isu migrasi. Apalagi kemarin teman-teman Gofur dan Felicia yang sempat saya dampingi monitoring ke kantor imigrasi meneliti tentang perbandingan antara imigrasi di masa pandemi COVID-19 dan setelah itu gitu. Dan insya Allah nanti kita akan simak bersama-sama presentasi dari Gofur sebagai salah satu researcher magang kita yang terbaik, begitu Pak. Dan berikutnya kami mohon kepada Pak Triwahyudi Suprayogi untuk memberikan masukan kepada presentasi dan penelitian dari Gofur, karena insya Allah nanti kita akan mempublikasikan hasil magang, hasil penelitian magang tersebut. Jadi kegiatan diseminasi ini dalam rangka mempublikasikan karya-karya teman-teman mahasiswa yang sudah didapatkan melalui penelitian di lapangan di tempat magang. Lalu berikutnya kami punya rencana insya Allah melakukan kurikulum MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan ini insya Allah kita lakukan selama 1 semester. Jadi ada program magang 1 semester. Kalau sebelumnya ada magang akan ada magang 1 semester, dan by research juga. Dan kami berharap sekiranya kantor imigrasi kelas 1 Juanda bisa memberi kesempatan bagi beberapa mahasiswa kami untuk magang di sana gitu. Jadi mungkin sebagian ada yang 1 bulan, tetapi ada juga yang 1 semester gitu. Karena pentingnya kurikulum MBKM ini, dan yang kedua research yang bisa dihasilkan kalau dalam 1 bulan itu kan mungkin tidak bisa mendalam ya dari kasus-kasusnya secara runtut. Dan harapan kami supaya adik kelas dari Gofur juga bisa berkesempatan magang di sana. Mungkin dari Prodi Hubungan Internasional itu terima kasih banyak Pak Triwahyudi sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kita. Dan
saya kembalikan kepada Miss Umi Kalsum sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Lutfi atas sambutannya. Para hadirin yang terhormat, seperti yang telah kita ketahui bersama, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya merupakan institusi yang mengatur jalannya mobilisasi WNA yang ada di Indonesia dan WNA yang akan menuju ke Indonesia. Sehingga perlu adanya pengawasan dan penindakan terhadap WNA tersebut. Nah, di kantor imigrasi adanya peran divisi Inteldakim sangatlah diperlukan sebagai divisi yang muncul untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap para WNA tersebut. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 yang telah menyebar di seluruh dunia, yang menyebabkan berbagai sektor di dunia perlu beradaptasi dengan peraturan dan kebijakan baru dari pemerintah, Inteldakim di Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya juga mengalami perubahan dan penyesuaian dalam melakukan pengawasan maupun penindakan. Saat ini, kita akan mendengarkan pemaparan apa sajakah upaya dan peran yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya bagian Inteldakim di masa pandemi dalam melakukan tugas-tugasnya, dalam diseminasi hasil magang yang akan dipaparkan oleh Gofur Al-Haj Adli. Sebelum itu, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Gofur Al-Haj Adli. Gofur Al-Haj Adli merupakan mahasiswa semester 7 Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dan merupakan Deputy Director FPCI Chapter UINSA tahun 2020 hingga 2021. Tidak hanya itu, Gofur juga menjuarai berbagai kompetisi di bidang hubungan internasional, seperti Most Outstanding Delegate of ASCC and the Best Strategic Paper of AEC in Model ASEAN Meeting Universitas Pertamina 2021, dan juga di tahun ini Gofur merupakan Verbal Commendation of UN Women in LSM UN 2022, dan ditambah lagi dengan mendapatkan hasil laporan penelitian magang terbaik dengan judul Peran dan Upaya Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap WNA di masa pandemi. Kepada Gofur Al-Haj Adli, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, saya izin share screen sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Belum? Oke. Sudah? Oke. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Lutfi Hidayatullah selaku Sekretaris Prodi Hubungan Internasional. Yang terhormat Bapak Tri Wahyudi Suprayogi selaku analisis keimigrasian yang menggantikan Bapak Dandi Permana yang berhalangan hadir. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dalam diseminasi hasil magang ini. Perkenalkan, nama saya Gofur Al-Haj Adli. Saya mahasiswa Hubungan Internasional semester 7. Dalam acara diseminasi hasil magang ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya. Dalam presentasi ini, saya akan membagi dalam 2 sesi. Sesi pertama adalah kehidupan magang saya, dan sesi kedua adalah hasil penelitian saya. Alasan saya membagi 2 sesi ini adalah saya ingin peserta yang menghadiri ini, terutama adik tingkat saya yang hadir, itu dapat mengetahui bagaimana kehidupan magang saya, yang dimana mungkin dapat menjadikan referensi bagi mahasiswa HI untuk melakukan magang di imigrasi Juanda. Dan selanjutnya saya juga akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Langsung saja, saya akan next slide. Di sini saya akan menjelaskan profil tempat magang saya, yaitu Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya.
kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya atau nama lainnya yaitu kantor imigrasi Juanda merupakan bagian dari kantor unit pelaksanaan teknik keimigrasian yang bergerak di bawah naungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Jadi dapat dikatakan bahwa kantor imigrasi Juanda itu menjawab langsung dari Kemenkumham. Lebih lanjut, untuk alamatnya itu berada di Jalan Raya Juanda, KM 34 Sedati Sidoarjo, dan juga mempunyai kantor di Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya yang berada di Jalan Ir Haji Juanda nomor 1 Sidoarjo. Secara umum ya, secara singkatnya saja, untuk teman-teman patut ketahui, kantor imigrasi Juanda itu mempunyai tugas, yaitu tugas pokoknya itu sesuai dengan amanat apa yang telah diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terutama dalam bidang imigrasi. Mengingat bidang imigrasi sendiri merupakan hal yang sangat-sangat erat dalam keamanan, hal yang sangat-sangat erat dalam konteks hubungan internasional. Maka dari hal tersebut dapat dikatakan kantor imigrasi itu hadir untuk menjaga lintas batas Indonesia dengan negara-negara lain untuk mengantisipasi potensi ancaman dari warga negara asing yang datang ke Indonesia. Lebih lanjut, visi dan misi. Visi dan misi kantor imigrasi sendiri, visinya itu adalah mempunyai visi masyarakat memperoleh kepastian pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian, dan mempunyai 4 misi, yaitu memperkuat penegakan hukum keimigrasian yang adil dan akuntabel. Pertama, kedua, mendukung terciptanya keamanan negara yang stabil. Ketiga, meningkatkan pelayanan keimigrasian yang prima. Keempat, mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan. Juga mempunyai moto nyali wani atau nyala, nyata, peduli, wajib melayani. Juga mempunyai slogan melayani sepenuh hati, semangat tiada henti. Mengenai visi dan misi dari kantor imigrasi Juanda, saya selama magang selama 1 bulan dari tanggal 21 Februari hingga 23 Maret, saya melihat langsung visi dan misi oleh kantor imigrasi Juanda ditegakkan. Kita dapat melihatnya dalam kinerjanya, dalam prosesnya itu sangat dipermudah. Prosesnya sudah canggih, yang sudah berbasis komputerisasi, sehingga tidak perlu juga menggunakan bantuan manual karena sudah terkomputerisasi. Dan juga pelayanannya sangat responsif. Saya sangat menyadari dan saya sangat merasakan di saat saya belajar dan magang di kantor imigrasi Juanda. Jadi suatu kehormatan yang sangat-sangat besar bagi saya untuk magang di sana, karena saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Selanjutnya adalah zona integritas WBK dan WBBM. Yang perlu diketahui mengenai kantor imigrasi, lebih tepatnya adalah hal-hal yang kalian perlu tahu tentang institusi pemerintah itu mereka ingin menciptakan konsep good and clean governance, terutama di bagian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, yang di mana saja kantor imigrasi kelas 1 Juanda itu juga melaksanakan tugas sesuai konsep tersebut. Dalam hal ini Kemenkumham melalui kantor imigrasi Juanda itu menerapkan tata nilai yang bernama pasti atau profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Konsep ini sendiri itu atau tata nilai ini sendiri dapat dikatakan sebagai pedoman bagaimana pekerja yang kerja di imigrasi Juanda itu melakukan tugas-tugas mereka. Lebih lanjut, kita sadar sendiri bahwa korupsi merupakan hal yang sangat merajalela. Oleh karena itu, dalam menghilangkan perilaku yang menyimpang dan perilaku koruptif anggota Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama kantor imigrasi Juanda, maka dimulailah penerapan
zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Atas dari hal tersebut, kita dapat melihat tata laksana, tata pekerjaan, penataan apapun itu dapat dilihat akuntabilitasnya. Tidak terlihat bentuk korupsi, tidak terlihat bentuk birokrasi yang buruk, karena teman-teman yang akan magang di imigrasi akan merasakan sendiri bagaimana lancarnya birokrasi imigrasi yang sangat lancar. Jadi dengan ini saya mendukung teman-teman jika mempunyai ketertarikan untuk melakukan magang di imigrasi. Lebih lanjut, saya akan menceritakan proses magang saya. Saya mulai 21 Februari. Pertama saya diletakkan di tata usaha atau TU. Dalam TU sendiri, saya dan rekan saya Felicia itu mendapatkan tugas untuk memberikan nomor surat tiap surat-surat yang datang. Surat keluar, surat masuk, kita memberikan nomor surat. Tidak hanya pengurusan surat, saya juga memberikan dan membantu staf-staf dalam mengurus arsip, dalam mengurus penulisan dan lain-lain. Dari hal di sini saya belajar banyak mengenai pengarsipan. Saya belajar banyak mengenai bagaimana surat dari instansi pemerintah itu dapat berjalan. Tata usaha merupakan bagian sangat integral bagi kantor imigrasi, karena surat-surat tersebut, nomor-nomor surat tersebut, arsip tersebut itu dapat menjadi jalan bagaimana suatu kebijakan dari kantor itu dapat berjalan. Selanjutnya, ini ada foto saya bertugas di bagian tata usaha. Di sini saya mengurus surat, memberikan nomor surat, memberikan kode QR, memberikan kode-kode terhadap surat tersebut agar menjadi bukti kalau surat itu otentik. Di bagian kanan sendiri itu adalah pengarsipan. Di sini saya bersama Ibu Rini, salah satu staf yang sangat-sangat membantu saya. Saya belajar banyak dari Ibu Rini mengenai pengarsipan dan penyuratan. Lebih lanjut, saya juga belajar dan magang di bagian izin tinggal atau INTAL. INTAL sendiri itu merupakan divisi atau bagian yang bertugas dalam pengurusan izin tinggal dari warga negara asing. Baik dari pengambilan paspor, pengurusan kitas atau kartu izin tinggal terbatas, kitab, kartu afidavit, dan lain-lain. Di sini peneliti atau saya sendiri diletakkan di bagian customer service, di mana saya membantu staf-staf dan pekerja imigrasi dalam memberikan paspor kepada warga negara asing yang membutuhkan, yang dapat diambil, dan juga saya juga akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warga negara asing atau yang mengambil paspor terkait izin tinggal mereka. Lebih lanjut, saya dibantu oleh Mas Yogi dan juga staf-staf imigrasi yang lain, terutama di INTAL, dalam melakukan komunikasi dengan warga negara asing. Di sini teman-teman, di bagian izin tinggal ini adalah komunikasi kalian itu dilatih terutama bahasa Inggris kalian. Pengalaman saya di izin tinggal adalah saya bertemu dengan warga negara asing yang sangat variatif. Ada yang dari Amerika Serikat, ada yang dari Mozambik, ada yang dari Malaysia. Dapat dilihat banyak warga negara asing yang datang ke Indonesia yang ingin mengetahui bagaimana izin tinggal dari Indonesia itu berjalan. Lebih lanjut, di sini adalah izin tinggal, ruangnya seperti ini. Di sini saya bersama Pak Lutfi, dan ini ada rekan saya Felicia, dan di sini ada supervisor saya selama magang, yaitu Bapak Dani Permana.
Dan dapat dilihat juga di izin tinggal ini adalah sangat lancar sekali pekerjaannya, sangat sangat sesuai dengan visi misi good clean and good governance dan konsep tata nilai pasti yang diterapkan oleh imigrasi Juanda. Jadi itu. Selanjutnya saya sendiri akan memaparkan hasil penelitian saya. Setelah dalam hal ini adalah saya akan meneliti dengan judul peran dan upaya seksi intelijen dan pendidikan keimigrasian atau Inteldakim, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing di masa pandemi. Kita dapat melihat bahwa pandemi ini merupakan suatu fenomena yang sangat berdampak bagi kehidupan manusia, sangat berdampak bagi keberlangsungan hidup manusia, sangat berdampak bagi kebijakan pemerintah Indonesia dan juga kebijakan pemerintah dari negara-negara yang lain, terutama dalam bidang imigrasi sendiri, dalam bidang migrasi. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian saya. Kita balik ke tahun 1994. United Nations Development Program mengeluarkan Human Development Report. Nah, Human Development Report sendiri ini merupakan suatu laporan di mana konsep human security itu lahir. Konsep human security ini dapat diterapkan. Konsep human security ini dapat diajarkan, dapat diteliti. Human security ini sendiri itu secara singkat di dalam laporan tersebut adalah manusia itu mempunyai hak dalam merasa aman dari ancaman yang mengancam keamanan mereka. Dalam konteks ini, keamanan sendiri adalah keamanan diri mereka, keamanan mereka mendapatkan makanan, keamanan mereka dari ancaman climate change, bahkan ancaman di saat mereka melakukan migrasi. Migrasi sendiri ini merupakan bagian dari human security. Jika kita tarik lagi lebih dalam, lebih jauh lagi, human security lahir di saat diciptakannya Universal Declaration of Human Rights, di mana manusia mempunyai hak-hak dalam berpendapat, hak-hak dalam melakukan berbagai hal, hak dalam hidup dan lain-lain. Konsep HAM sendiri itu sangat integral dalam konsep human security. Lebih lanjut, peneliti akan mendefinisikan migrasi. Apa itu migrasi? Migrasi secara singkat kita dapat mendefinisikan sebagai perpindahan, mobilisasi dari individu ataupun kelompok dari tempat mereka ke tempat lain. Kita dapat melihat migrasi lokal dari tempat rural ke tempat urban. Lalu juga ada migrasi lintas batas atau transnasional, di mana individu maupun kelompok itu melakukan perpindahan mobilisasi ke negara lain. Mereka mempunyai alasan sendiri dalam melakukan migrasi, karena migrasi sendiri itu didorong oleh mencari aman, mencari kenyamanan. Dalam hal ini kebanyakan orang-orang melakukan migrasi ke negara A ke negara B karena mereka ingin hidup mereka lebih baik, karena mereka ada yang ingin bekerja, karena mereka ingin mendapatkan keamanan. Dalam 50 tahun terakhir, pada tahun 2020, hampir 281 juta orang itu tinggal di negara yang bukan negara mereka, bukan negara kelahiran mereka. Dari sini kita dapat melihat bahwa migrasi sendiri itu sangat lekat terhadap keberlangsungan hidup manusia itu sendiri dalam mereka mencari keamanan. Namun hal ini berubah di saat adanya COVID-19. COVID-19 sendiri itu sangat berdampak bagi stabilitas migrasi manusia ke negara lain-lain.
kita dapat melihat adanya pengurangan jumlah migran atau aktivitas mereka sebesar 2 juta orang. Apa yang membuat hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi dikarenakan mereka tidak bisa keluar dikarenakan kebijakan pemerintah yang mengikat mereka, adanya kematian yang sangat masif, dan lain-lain. Pengurangan ini sendiri itu banyak negara yang terdampak. Banyak negara yang sangat membutuhkan migrasi. Ambil contoh Amerika Serikat, di mana migrasi sangat membantu mereka dalam memberikan bantuan kepada keberlangsungan ekonomi mereka. Dalam hal ini tentu saja, jika kita lihat dari Indonesia sendiri, perlu diketahui bahwa Indonesia itu merupakan warga negara asing atau WNA dalam melakukan wisata mereka, dalam melakukan kerja mereka. Ambil contoh di Bali sendiri, banyak sekali kita dapat melihat ya teman-teman, warga negara asing itu sangat tertarik untuk ke Bali karena mereka ingin berpariwisata. Ada juga warga negara asing yang ingin belajar ke negara kita. Saya sendiri waktu magang di imigrasi, saya bertemu mahasiswa dari Timor Leste yang kuliah di Surabaya. Saya bertemu mahasiswa yang dari negara Timur Tengah, Tunisia, yang S3 di Indonesia. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat strategis dalam baik wisata, pendidikan maupun pekerjaan. Dan hal tersebut membuat warga negara asing atau WNA itu sangat tertarik untuk datang ke Indonesia. Lebih lanjut, dikarenakan adanya pandemi, sistematikanya itu sangat berubah. Indonesia menerapkan kebijakan PPKM, PSBB, bahkan menutup bandara. Ambil contoh juga di mana Kemenkumham itu mengeluarkan Permenkumham nomor 34 tahun 2021. Itu membahas sistematika masuknya warga negara asing di Indonesia, di mana itu ada yang harus menggunakan protokol kesehatan, harus tidak terinfeksi oleh COVID-19 dan lain-lain. Akibatnya pandemi juga warga negara asing tidak dapat masuk dikarenakan COVID-19, dikarenakan Indonesia menerapkan kebijakan yang sangat-sangat ketat sekali di PPKM, PSBB, sehingga orang-orang warga negara asing itu sangat mengalami penurunan dalam masuk Indonesia. Nah, kita dapat melihat adanya peningkatan baru-baru ini, yaitu pada 15 sampai 17 September 2021 sebanyak 974 orang itu masuk. Dan dalam hal ini peneliti itu sangat tertarik akan melihat suatu fenomena, akan mendeskripsikan suatu fenomena. Bagaimana sih peran dan upaya seksi Intel Dakim atau Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi kelas 1 KOSTP Surabaya dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap WNA di masa pandemi. Kenapa? Dikarenakan Intel Dakim sendiri merupakan divisi yang sangat fokus dalam bidang pengawasan dan penindakan, yang sangat erat dalam bidang keamanan. Sehingga Intel Dakim dapat dikatakan sebagai yang utama, sebagai pintu masuk bagi WNA agar dapat dengan lancar masuk ke Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Peneliti melakukan penelitian ini karena mempunyai tujuan, karena sebagai mahasiswa ingin melaksanakan kurikulum, dan juga saya sendiri sebagai mahasiswa ingin mengimplementasikan ilmu yang saya telah dapatkan dari kuliah dan terhadap di dunia kerja. Dan juga peneliti ingin juga mendapatkan data-data yang berhubungan dengan topik penelitian sesuai dengan laporan magang saya sendiri. Lebih lanjut, peneliti atau saya sendiri merumuskan manfaat
ada 3 manfaat yang dapat didapatkan. Bagi saya sendiri atau mahasiswa, saya dapat mendapatkan pengalaman dan saya dapat mengetahui kultur dan bagaimana dunia lingkungan kerja dapat bergerak. Bagi universitas, dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama dari instansi dengan universitas dan dapat meningkatkan keakraban agar potensi kerjasama berikutnya dapat terjalin dengan lancar, dan juga sebagai bentuk sarana komunikasi. Instansi sendiri juga dapat mendapatkan manfaat, yaitu kerjasama dengan universitas dalam sektor pendidikan, dan juga kerjasama Winsah dengan kantor imigrasi dapat terjalin dengan lancar. Lebih lanjut, saya sendiri dalam melakukan penelitian menggunakan 3 jenis metode pengumpulan data magang, yaitu observasi. Observasi itu merupakan upaya di mana peneliti itu mencatat apa yang didapatkan melalui hasil yang dilihat atau didengar atau dirasakan, tanpa mencantumkan opini pribadi terhadap hasil observasi tersebut. Di sini saya sendiri itu terjun langsung di kantor imigrasi, saya melihat hasil kerja mereka, saya melihat bagaimana lingkungan kerja imigrasi itu dapat dilaksanakan sehingga saya mendapatkan data magang. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara itu secara singkat itu adalah teknik pengumpulan data dengan komunikasi lisan. Wawancara itu ada 3, yaitu terstruktur, semi terstruktur, dan terstruktur. Terstruktur sendiri adalah sudah ada formatnya, wawancara ada format, sehingga narasumber itu harus menjawab pertanyaan yang sesuai dengan format tersebut. Semi terstruktur sendiri merupakan jenis wawancara di mana peneliti mewawancari narasumber, namun ada potensi tambahan pertanyaan di luar format yang ditentukan. Jadi lebih fleksibel. Lalu ada struktur di mana wawancara ini tuh tidak ada formatnya, gitu. Jadi langsung ke permasalahan sendiri. Dalam hal ini saya sendiri melakukan jenis semi terstruktur dikarenakan penelitian saya itu sudah ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan, namun jawaban narasumber itu dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru, sehingga saya mendapatkan informasi yang baru dan di luar format yang telah saya tentukan. Lebih lanjut ada studi dokumen, yaitu pengumpulan data-data baik secara internet, buku, jurnal, dan lain-lain. Diketahui apa sih itu Intel Hakim? Cara singkat saja, Intel Hakim itu mempunyai tugas di mana mereka melakukan pengawasan dan penindakan, terutama bagi warga negara asing. Apa pengawasan itu sendiri? Pengawasannya itu adalah pengawasan bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia, yang melakukan mobilisasi ke Indonesia, dan yang mempunyai potensi dalam melakukan pelanggaran hukum-hukum yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, tim itu melakukan penindakan. Penindakannya itu seperti pengecekan terhadap berkas WNA yang diproses secara UU keimigrasian. Lebih lanjut, penindakannya seperti memberikan sanksi administratif, deportasi, dan lain-lain. Penindakan sendiri itu sangat bermacam-macam. Untuk mengetahui bagaimana Intel Hakim bekerja, itu perlu diketahui ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya seperti pengawasan administrasi pasal 67 dan pasal 68 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu kayak pemeriksaan surat perjalanan, surat dokumen lain, daftar cekal, dan lain-lain. Lalu ada pengawasan lapangan atau operasional yang telah diatur di dalam pasal 69 sampai 74 UU nomor 6 tahun 2011, di mana pengawasannya itu seperti melakukan pemantauan, pendidikan, wawancara, dan lain-lain. Intinya ada pengawasan secara administratif dan ada juga pengawasan secara operasional.
dua dasar hukum ini sendiri menjadi landasan bagaimana Interlakim itu bekerja. Nah, kita langsung saja ke penelitian. Ini saya secara singkat saja karena PowerPoint, poin-poinnya saja. Interlakim itu dalam melakukan pengawasan itu sangat terdampak dengan adanya pandemi ini. Kita dapat melihat awal pandemi ini itu pemerintah Indonesia itu menerapkan kebijakan pemberlakuan jarak, pembatasan jarak seperti PSBB, PPKM, dan berbagai macamnya. Kebijakan tersebut membuat mobilisasi baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia itu terbatas. Mereka tidak dapat melakukan mobilisasi, mereka tidak dapat bekerja secara langsung, mereka tidak dapat mendapatkan akses pendidikan karena secara langsung. Jadi mereka harus online, work from home dan lain-lain dikarenakan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut sendiri itu demi keamanan mereka yang ada di Indonesia, baik WNA maupun WNI. Lalu kita kembali pada tahun 2021 di saat varian Omicron itu naik-naiknya. Banyak sekali masyarakat yang terdampak varian Omicron itu sendiri karena itu variannya itu sangat menginfeksi sangat cepat dan juga banyak kematian dari varian Omicron. Nah, melihat dari meningkatnya varian Omicron itu sendiri, Bandara Juanda itu ditutup bagi penerbangan internasional pada 2 Desember 2021. Atas dari ditutupnya Bandara Juanda tersebut, sesuai dengan hasil wawancara saya dengan narasumber yang tidak dapat disebutkan namanya, itu penurunan kinerja itu menurun sebesar 50%. Dikarenakan eksodus dari warga negara asing itu sangat turun. Namun di sini kita dapat melihat bahwa pandemi ini tidak menghentikan kinerja Interlakim. Interlakim tetap bekerja sesuai dengan prokes yang sangat-sangat ketat. Protokol kesehatan sangat-sangat ketat. Namun intensitasnya itu sangat berkurang dikarenakan untuk mengantisipasi infeksi COVID-19. Nah, dalam pandemi ini tuh warga negara asing itu yang dikena sanksi administratif dan deportasi itu sangat dikit. Mengapa? Dikarenakan banyak dari warga negara asing itu kembali ke negara mereka. Dan juga mereka tidak dapat keluar karena kebijakan Indonesia itu sendiri. Jadi eksodusnya itu berkurang. Eksodus sendiri adalah perpindahan. Nah, kita baru-baru ini juga pada Februari itu Bandara Juanda itu terbuka bagi penerbangan untuk warga negara asing. Namun protokol kesehatannya sendiri itu sangat-sangat ketat. Mereka membutuhkan banyak bukti bahwa mereka tidak terkena COVID-19. Mereka harus di swab dan juga harus menunjukkan bukti bahwa mereka itu sudah divaksin dan lain-lain. Nah, secara intinya saja itu kinerjanya itu dalam mengurus warga negara asing itu seperti pengiriman surat ke konjen atau ke dubes mengenai warga negara asing yang bermasalah. Suratnya itu dapat berupa email, fax dan lain-lain. Melakukan kinerja secara work from home, pemberian sanksi administratif kepada warga negara asing melanggar, pemberlakuan deportasi meskipun dua hal tersebut tuh mengalami penurunan sebesar 50% dan melakukan kontak dengan Kementerian Kesehatan jika ada warga negara asing yang melanggar protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh Indonesia. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa kantor imigrasi Juanda, terutama bagian Interlakim itu melakukan kontak dengan instansi baik instansi pemerintah Indonesia maupun instansi pemerintah luar negeri, karena proses deportasi sendiri itu sangat harus menghubungi dengan konjen atau kedubes yang terkait. Jadi ini sendiri merupakan kinerjanya secara singkatnya. Lalu di bagian terakhir
Di sini saya akan menghubungkan konsep dari migrant security, yaitu bagian dari konsep dari human security dalam kinerja Intel Dakim selama pandemi sendiri. Nah, perlu diketahui migrasi ini kan mereka kan datang karena mereka itu mengalami ancaman, karena mereka itu ingin keberlangsungan hidup mereka itu sangat lancar, ingin keberlangsungan hidup mereka itu tidak bermasalah. Mereka ingin mencari pekerjaan lain. Namun pandemi itu menghalangi mereka dalam melakukan migrasi. Meskipun ada beberapa warga negara asing yang dengan berhasil melakukan migrasi. Nah, dikarenakan migrasi sendiri itu merupakan proses atau strategi bertahan hidup manusia, terutama warga negara asing, maka tentu saja mereka itu dapat melakukan segala cara agar masuk ke Indonesia. Ambil contoh saja, ada potensi kemungkinan bahwa kitas atau kitab WNA itu tidak sesuai dengan tujuan mereka di Indonesia. Misalnya saja mereka ke Indonesia karena belajar. Namun bisa saja adanya kemungkinan bahwa mereka tidak melakukan belajar tersebut, mereka tidak melakukan apa yang telah mereka katakan ke pihak imigrasi. Di sini pihak Intel Dakim itu hadir dalam mengamankan warga negara asing tersebut. Misal saja mereka datang ke sini untuk belajar, namun mereka melakukan bentuk kejahatan. Di sini Intel Dakim hadir untuk mengawasi dan menindak warga negara asing tersebut. Di sini kita dapat melihat keterkaitannya, bahwa keamanan migrasi ini itu sangat berkait erat dengan kinerja Intel Dakim dalam menindak, mengawasi imigran atau warga negara asing dan dideportasi, diberikan sanksi administratif dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan Intel Dakim sendiri itu hadir untuk mencegah dan potensi ancaman yang datang di Indonesia. Karena seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa permasalahan imigrasi, permasalahan potensi ancaman yang ada di Indonesia itu, Intel Dakim berperan sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan Indonesia. Sekian presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dengan ini saya selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ghafur Al-Hajj Adli atas pemaparan diseminasi hasil magang yang luar biasa. Nah, teman-teman, kita bisa mengetahui apa-apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Ghafur selama magang di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Kita juga mendapatkan ilmu baru bahwa ternyata di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya ini mempunyai konsep dan pedoman dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya, yaitu Good and Clean Governance, dilakukan di seluruh kantor imigrasi untuk menghilangkan perilaku yang koruptif di seluruh kantor imigrasi. Dan juga teman-teman, ternyata magang di kantor imigrasi tidak hanya mempelajari mengenai prosedur-prosedur magang atau prosedur-prosedur di kantor imigrasi, teman-teman juga belajar bahasa Inggris, bagaimana cara menghadapi para WNA yang berkunjung ke kantor imigrasi, seperti WNA yang dari Amerika Serikat, Mozambik, Malaysia, dan juga teman-teman ada yang dari Timor Leste, Tunisia, seperti itu. Dan juga luar biasa sekali upaya-upaya yang dikerahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya, yang di mana di masa pandemi COVID ini sangat sulit ya. Setelah
mendengarkan pemaparan diseminasi hasil magang dari Gofur Al-Haj Adli. Saatnya kita mendengarkan masukan dari Bapak Triwahyudi Suprayogi yang pada tahun 2017 hingga 2018 beliau menjabat sebagai analis keimigrasian pertama pada seksi pengawasan dan penindakan. Kemudian dilanjutkan dengan analis keimigrasian pertama pada seksi dokumen perjalanan pada tahun 2018 hingga 2022. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai analis keimigrasian pertama pada kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Kepada Bapak Triwahyudi Suprayogi, disilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Umi Kalsum sebagai moderator. Dan sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bapak. Oke. Jadi atas paparan dari atas Mas Gofur tadi sudah cukup baik ya, sangat baik kalau bisa saya katakan, karena sudah menjelaskan kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya secara detail juga ya, terkait beberapa bidang. Sebelumnya Mas Gofur pernah di bagian tata usaha, di bagian persuratan, kemudian di bagian izin tinggal, khususnya di bagian customer service, juga sempat berhubungan juga dengan saya. Jadi intinya penelitian Mas Gofur ini keterkaitan antara migration security ya, khususnya dengan bidang yang ada di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya di bidang intelijen dan penindakan keimigrasian. Sebelumnya saya pernah berada di bidang tersebut, sebelumnya bernama Wasdakim atau pengawasan dan penindakan keimigrasian, kemudian berganti nama menjadi intelijen dan penindakan keimigrasian. Adanya migrasi khususnya ada migrasi terkait hubungannya dengan imigrasi, yaitu selama pandemi kemarin kita sempat melakukan penutupan bandara ya, jadi kurang lebih hampir lebih dari 50% orang asing yang masuk dan hanya pemegang izin tinggal tertentu saja yang berada di Indonesia. Mungkin masukan untuk Mas Gofur ya terkait penelitiannya, karena ini memang bidang intelijen dan penindakan, butuh waktu lebih ya, karena banyak hal-hal yang bersifat rahasia yang tidak bisa dipublikasikan. Mungkin untuk lebih detailnya bisa butuh ada tambahan waktu mungkin ya, karena saya rasa untuk waktu 1 bulan itu kurang ya untuk melakukan penelitian di bidang tersebut. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Triwahyudi atas masukan-masukannya. Semoga dapat memberi manfaat untuk penelitian selanjutnya ya. Baik, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab terkait pemaparan hasil penelitian magang dari Gofur Al-Haj Adli di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Untuk itu, para hadirin dipersilahkan untuk bertanya bisa melalui kolom chat ataupun bertanya secara langsung dengan menyalakan feature raise hand dan juga feature mic-nya ya di unmute. Silahkan yang mau bertanya. Teman-teman mungkin bisa menanyakan seputar kegiatan-kegiatan magang Gofur di kantor imigrasi lebih lanjut lagi, ataupun kesulitan-kesulitan magang di kantor imigrasi, apa saja bisa ditanyakan kepada Gofur. Apa keluh kesah yang dirasakan oleh Gofur selama magang? Seperti itu. Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Abdul Hakim Mahfuz Zubaidi dari kelas Hubungan Internasional C. Pertanyaan dari saya adalah,
Apa tindakan imigrasi Indonesia apabila ada WNA yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin? Maksudnya WNA tersebut masuk secara nyelonong atau menyerobot. Mungkin WNA tersebut nyerobot lewat jalur perairan tanpa diketahui oleh orang lain. Dan apakah imigrasi Indonesia bekerja sama dengan imigrasi negara lain? Sudah? Terima Sudah. kasih. Untuk Sama-sama. Gofur, sudah ditangkap pertanyaannya? Mau mengkonfirmasi ulang, berarti pertanyaan adalah jika ada, anggap aja imigran yang datang secara ilegal ya, itu penanganannya gimana? Ya. Itu ya maksudnya ya? Ya. Oke. Ya, oke. Ditampung dulu. Selanjutnya, ini dijawab dulu atau ditampung dulu? Ditampung dulu aja. Oh, oke. Siap. Ya, Riz Barbara, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya mungkin ini sih, untuk memperjelas aja, karena tadi Saudara Gofur juga menyatakan bahwa imigrasi itu kan dilakukan karena adanya fokusnya ke keamanan gitu kan ya. Jadi saya mungkin lebih untuk memperjelas aja, dalam konteks pandemi ini, apakah kantor imigrasi Juanda ini juga menangani atau mengawasi terkait refugee atau pengungsi seperti itu. Jadi karena dari awal pembukaan tadi, Saudara Gofur juga berfokus penelitiannya juga mengangkat soal keamanan itu sendiri, human security sendiri, di mana mostly imigrasi juga dilakukan oleh mereka yang mengungsi dari ancaman-ancaman mungkin terjadi perang saudara di negaranya atau bagaimana. Nah, mungkin bisa sedikit diperjelas untuk pengawasan tersebut, khususnya dalam penelitian Gofur itu berfokus pada imigran aja yang sedang berlibur ke Indonesia atau memang berimigrasi ke Indonesia, ingin menetap di Indonesia, atau dari segi pengungsi dari negara-negara berkonflik ke Indonesia, seperti itu. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih. Sudah Gofur, pertanyaannya sudah jelas? Ya, sudah jelas. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya sudah tidak ada ya. 2 pertanyaan dulu. Mungkin Gofur bisa langsung menjawab, nanti disusul sama pertanyaan yang lain. Ini sudah boleh dijawab. Sudah, silahkan. Sebelumnya ini mohon maaf sekali jika jawabannya itu salah atau tidak sesuai ekspektasi dari yang menanya atau teman-teman di sini. Menjawab pertanyaan kalau tidak salah itu Madalia ya, itu mengenai imigran ilegal. Tentu saja yang perlu diketahui adalah Indonesia itu mempunyai kebijakan, banyak kebijakan, terutama bagian imigran ilegal. Mungkin Mas Yogi bisa, Mas Yogi kalau misalnya saya salah bisa dikoreksi. Namun sepengetahuan saya selama saya belajar mengenai permasalahan imigran, itu jika ada imigran ilegal pasti ditangkap dan dideportasi. Itu yang perlu diketahui. Imigran ilegal itu dideportasi oleh Inteldakim. Meskipun di Indonesia sendiri itu sangat jarang ada permasalahan imigran ilegal. Selama saya magang di imigrasi Juanda itu sendiri, kasus imigran ilegal yang datang ke Surabaya itu kalau tidak salah itu masih belum ada ataupun dikit sekali, jarang. Jadi dapat dikatakan imigran ilegal itu ditangkap, tentu saja dideportasi. Apakah melakukan kerjasama dengan imigrasi yang lain? Tentu saja imigrasi itu tentu harus melakukan kerjasama dengan imigrasi lain jika agar proses pendeportasiannya, proses deportasi itu dapat berjalan dengan lancar. Kalau tidak melakukan kerjasama, nanti deportasi gimana dong? Itu. Jadi dapat dikatakan kerjasamanya ada,
dan juga pemberlakuan penindakan terhadap imigran ilegal itu sangat jelas. Apakah sudah terjawab? Kalau boleh tahu. Bagaimana? Oke, semoga sudah jelas ya, semoga sudah terjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya yang dari Riz Barbara. Mengenai pemberian bantuan terhadap refugee kalau tidak salah ya? Iya benar. Oke. Sepengetahuan saya Indonesia tidak menandatangani Convention on the Right, tidak meratifikasi Convention on the Right of Refugees sepengetahuan saya, sehingga sangat sulit dalam memberikan bantuan secara komprehensif terhadap refugee. Namun bantuan itu ada, namun bantuan seperti kayak izin tinggalnya sedikit sulit ya, karena negara mereka berperang. Dan juga dikarenakan tersebut, apakah memberikan bantuan? Tentu saja memberikan bantuan. Sepengetahuan saya, mohon maaf jika salah, itu ada kerjasama dengan International Office for Migration kalau tidak salah. Refugee dapat dibantu, diberikan bantuan pangan, makan. Namun dikarenakan Indonesia tidak menandatangani meratifikasi Convention on the Right of Refugees, jadi refugees itu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sangat sulit untuk mendapatkan hak-hak belajar dikarenakan tidak peratifikasian tersebut. Mengerti atau perlu diulangi? Baik, terima kasih. Berarti selama misalkan pengungsi itu ada di Indonesia, dari segi kegiatan mereka, aktivitas mereka itu berarti tetap di bawah pengawasan dari Inteldakim gitu kan? Iya, tentu saja. Pasti juga diawasi dong, karena mereka warga negara asing. Nah, berarti apakah tidak ada tindakan lain selain pengawasan gitu? Mungkin karena kan tidak ada, Saudara Gofur tadi mengatakan bahwa tidak ada kewajiban atau cukup sulit untuk memberikan izin tinggal maupun pekerjaan. Nah, apakah ada tindakan lain selain hanya sekedar pengawasan, atau memang kita membantu dari segi mungkin bantuan makan atau minum saja, terus pengawasan seperti itu aja, atau gimana? Kalau pengawasan koreksi jika salah ya. Pengawasan tentu saja itu kalau mereka melakukan pelanggaran. Namun sepengetahuan saya itu aja sepengetahuan saya. Tapi mohon maaf jika ada salah, karena magang 30 hari itu mungkin seperti itu tidak komprehensif sekali. Jadi itu sih. Baik, terima kasih Saudara Gofur. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Risbar. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Izin untuk bertanya. Iya, silahkan. Perkenalkan, saya Lailatul Nasuha, mahasiswa HI Angkatan 19, semester 7 pada saat ini. Jadi, izin bertanya kepada Gofur, setelah Gofur melaksanakan magang di kantor imigrasi 1 Surabaya sendiri, Gofur mengamati nggak sih, adakah kendala-kendala yang dihadapi para petugas imigrasi dalam melaksanakan pelayanan mereka kepada masyarakat maupun kepada para imigran, dan bagaimana mereka menghadapi kendala-kendala tersebut. Terima kasih. Oke, berarti kendala selama melakukan magang ya saya ya, melihatnya apa ya? Ya. Oke, ini langsung dijawab aja atau apa, moderator? Iya, silahkan langsung saja. Kalau kendala berarti kita fokus saja ke bagian Intel ya. Selama saya magang di Intel sendiri itu, saya melihat kendala itu bahwa kadang warga negara asing itu tidak membawa dokumen yang diharuskan dibawa, gitu. Misalnya mereka itu
disuruh membawa fotokopi tapi ada yang nggak dibawa. Ada juga yang mereka itu telah mengganti alamat rumah mereka tapi tidak dikonfirmasi gitu. Jadi kendala-kendala tersebut itu mengharuskan kita atau lebih tepatnya staf-staf imigrasi itu bekerja, dan itu membuat apa ya, kendala itu sendiri itu dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat oleh staf Intel, terutama Mas Yogi dan rekan-rekannya Mas Yogi lain. Itu sih terutama yang paling banyak itu tidak membawa sesuai dokumen atau enggak mereka itu kadang bingung ini maksudnya ini gimana gitu, karena kan mereka kan warga negara asing kan ya gitu. Jadi tugas utama kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Tugas utama imigrasi adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi sudah diberikan pelayanan terbaik oleh dari imigrasi itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk Lailatun, apa sudah jelas jawaban dari Gofur? Sudah jelas, terima kasih. Sama-sama. Oke, dari teman-teman adakah yang mau bertanya lagi? Felicia, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Felicia Liani, setahun kalian semua, saya kan partner magangnya Mas Gofur. Iya. Saya ingin bertanya Mas Gofur, terkait penelitian, apa sih yang mendasari Mas Gofur ini untuk mengambil penelitian tentang pengawasan tentang keamanan ini? Soalnya kan setahu kita kan kita ini magangnya di Intalnya ya, di izin tinggalnya kan. Apakah nggak ada pertimbangan untuk mengubah penelitiannya? Kenapa masih berfokus pada penelitian tentang ini? Kenapa tidak mencoba penelitian yang lain mengenai izin tinggal? Kan terlihat agak susah kalau untuk mencari-cari data-data, terutama tentang data-data WNA gitu kan. Oke. Terima kasih. Langsung saja ya moderator. Iya, langsung saja. Alasan saya menggunakan penelitian tersebut, terutama di bidang Intel Dakim itu dikarenakan saya sendiri tuh tertarik dalam bidang keamanan, sangat-sangat tertarik dalam bidang keamanan. Memang Intel itu juga sangat erat dengan keamanannya. Namun dikarenakan saya ingin ini lebih ke saya ingin tahu lebih dalam imigrasi seperti apa sih, seperti itu. Nah, saya sudah tahu di Intel, saya sudah tahu di TU. Di TU saya juga sudah belajar. Jadi saya juga ingin melaju ke yang lain, yaitu saya menemukan Intel Dakim, di mana itu di dalam bidang keamanan, melakukan pengawasan dan tindakan. Jadi ini lebih ke ketertarikan pribadi saya sendiri, dikarenakan keamanan itu merupakan hal yang sangat kompleks ya, Mbak Felicia. Jadi keamanan itu tidak hanya mengenai apakah kita itu aman atau tidak, tapi mengenai bagaimana kita menindaki, bagaimana kita merespon masalah keamanan, bagaimana kita merespon masalah-masalah yang terkait dengan keamanan itu sendiri. Itu sih yang dapat saya katakan. Oke, terima kasih. Untuk Felicia, apakah sudah terjawab? Iya, terima kasih sudah jelas. Terima kasih Mas Gofur, Mbak Umi. Iya, sama-sama. Baik, adakah pertanyaan lain dari teman-teman? Masih membuka sesi pertanyaan. Bila tidak ada, saya izin mau bertanya kepada Mas Gofur. Ini sedikit mungkin out of topic, tapi saya sangat ingin tahu di kantor imigrasi itu kan ada berbagai macam warga negara asing yang datang. Nah, itu juga pastinya di kantor imigrasi staf-stafnya yang apalagi yang ada di depan untuk melayani para WNA itu pastinya bisa berbahasa Inggris ya. Nah, banyak juga WNA yang tidak
menguasai bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, itu kira-kira bagaimana staf imigrasi menghadapi hal tersebut? Apakah menggunakan Google Translate atau seperti apa? Terima kasih. Hal yang perlu diketahui adalah terkadang warga negara asing tuh tidak datang sendiri. Mereka tuh membawa ada yang apa ya bahasanya itu ya, penjamin atau enggak rekan-rekan mereka yang dapat ngomong bahasa Inggris maupun Penerjemah gitu ya. Iya, ada juga. Saya pas magang di Intel itu ada warga negara asing, beliau itu bawa orang Indonesia yang mengatur segala permasalahan mereka, segala bentuk-bentuk dokumen mereka. Jadi udah ada yang mendampingi, kebanyakan seperti itu. Karena nggak mungkin sendiri dong warga negara asing datang sendiri ke Indonesia. Itu kalau mereka tidak tinggal lama di Indonesia, itu kan mereka baru ke Indonesia, mereka nggak lama. Jadi mereka pasti tentu saja membawa pendamping. Gitu. Okay. Jadi jarang sih itu. Ada kendala. Oke, terima kasih. Baik, bila sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, kita akhiri sesi Q&A, sesi tanya-jawab dari diseminasi hasil magang penelitian Gofur Al-Hajj Adli ini. Baik, itu tadi sesi tanya-jawab yang telah kita simak bersama. Mohon maaf, mungkin teman-teman ada yang terkendala sehingga tidak bisa mengetik pertanyaannya atau tidak bisa on mic, on cam, seperti itu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang hendak ditanyakan namun belum bisa ditanyakan, bisa ditanyakan di lain waktu. Nah, jadi para hadirin yang terhormat, usai sudah acara kita pada hari ini dari pemaparan Gofur Al-Hajj Adli dan juga Bapak Triwahyudi Suprayogi. Dapat kita simpulkan bahwa di kantor imigrasi tadi itu tidak hanya belajar mengenai prosedur-prosedur cara penanganan dengan WNA, namun juga banyak hal-hal yang kita pelajari seperti berbahasa, bagaimana cara menghadapi WNA, di mana budaya ketika beliau di rumahnya dan di Indonesia sangat berbeda. Untuk Bapak Lutfi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Masih. Mohon maaf Bapak, kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dewinta Zohra Nabila dari semester 3 Hubungan Internasional. Izin bertanya, apakah boleh dijelaskan apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk bisa magang di kantor imigrasi? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang ditunggu-tunggu ya. Gofur, silahkan dijawab. Oke, sangat simpel sekali sih syarat magang di imigrasi itu. Karena kebetulan adik ini kan masih semester 3 ya. Itu. Jadi kalian punya waktu yang cukup lama untuk menyiapkan magangnya. Sangat simpel. Kalian cukup mengirimkan proposal kalian ke mana? Ke imigrasi. Cukup kirim proposal sama surat dari kampus. Itu aja. Nanti kalian itu bakal kasih saja ke imigrasi, nanti bakal respon. Dikarenakan imigrasi kan banyak kan yang magang di sana. Saya punya teman yang di UPN yang magang di imigrasi, ada yang dari Brawijaya. Jadi kalian harus cepat juga ya karena ada persaingan juga. Lebih lanjut nanti kalau kalian magang di imigrasi karena kalian mahasiswa HI, kalian bakal ditempatkan sesuai dengan bidang kalian karena kalian bidang hubungan internasional, jadi kalian masuk di bidang Intel atau izin tinggal. Jadi cukup simpel sih syarat-syaratnya, sangat-sangat simpel. Itu yaitu proposal dan surat dari kampus, yaitu surat melakukan penelitian. Oke, terima kasih. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah ya? Oke. Ini ada di kolom chat ya. Iya, ini ada bonus pertanyaan lagi dari
dari Bagus Dewantoro, Imanda Bagus Dewantoro, HIC Angkatan 2019 ya Gofur, ingin bertanya mengenai prosedur penindakan imigrasi, ada deportasi dan juga ada yang ditempatkan di Rudenim. Nah, apa jenis pelanggaran? Apakah yang membedakan penanganan terhadap WNA tersebut? Terima kasih. Silakan, Gofur. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya jika jawaban saya tidak sesuai ekspektasi ya. Pelanggaran-pelanggarannya itu tentu saja kan kalau dideportasi berarti udah berat sekali, sangat-sangat berat sekali, sangat-sangat berat sekali, dan itu sih yang membedakan dari keberapa tingkat keberatannya, seberapa beratnya itu loh. Nah, dan juga yang di Rudenim itu kalau tidak salah ya, mohon maaf ya jika salah, mohon maaf kalau salah ya, itu kan mereka kan ditahan. Jadi mungkin pelanggarannya itu pelanggarannya tentu saja parah, tapi tidak separah yang sampai kena deportasi. Mungkin yang deportasi itu seperti mohon maaf ya kata-katanya, melakukan ancaman yang sangat besar, melakukan melakukan pelanggaran seperti public disruption dan lain-lain yang terkait seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Imanda Bagus Dewantoro, sudah terjawab ya pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Mohon maaf juga karena salah ketik, tidak apa-apa. Oke, adakah pertanyaan lagi? Wah, di akhir-akhir ini teman-teman bersemangat ya, bertanyanya di last minute, di akhir-akhir. Masih ditunggu, adakah pertanyaan lain? Baik, sudah tidak ada ya, sudah terjawab dengan jelas, sudah tidak ada yang dibingungkan lagi oleh teman-teman. Baik, semoga ilmu yang didapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk adik-adik yang ingin magang di imigrasi, sebaiknya jangan terlalu mepet ya ketika mengajukan proposal magang dan surat-surat dari kampus, karena dari peminat magang yang menuju ke imigrasi itu sangat banyak seluruh Indonesia. Jadi kita harus cepat-cepat. Dulu saya juga sempat hendak mengirim proposal magang di imigrasi, tapi wah ternyata peminatnya banyak sekali, jadi sampai waiting list. Jadi untuk adik-adik, waiting listnya biar tidak terlalu bawah, biar bisa cepat magang di imigrasi, jangan terlalu mepet bila naruh proposal magang ya di imigrasinya. Untuk para hadirin dimohon jangan beranjak dahulu karena kita akan berfoto bersama. Para hadirin dimohon untuk menyalakan kamera ya. Saya harap sudah siap semua. Oke, on 3 ya. Sudah siap? On 3, 1, 2, 3. Lagi, sebentar. 1, 2. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, alhamdulillah acara pada hari ini diseminasi hasil magang Prodi Hubungan Internasional berjalan dengan lancar. Saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fatoni Hakim MSI dan Bapak Nur Lutfi Hidayatullah SIPM Hubin, juga Bapak Triwahyudi Suprayogi yang telah hadir pada hari ini, juga Gofur Alhaj Adli sebagai mahasiswa dengan diseminasi hasil penelitian magang terbaiknya. Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam perkataan kami. Saya Umi Kalsum, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Triwahyudi. Ya, terima kasih kembali Bapak atas kesempatannya hadir di sini. Terima kasih. Ya, mohon izin undur diri Bapak. Iya Pak Bapak. Nur Lutfi, mohon izin. Ya, terima kasih Pak Triwahyudi atas waktunya. Terima kasih banyak Mas Yogi.
Ya, sama-sama Mas Gofur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.